Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martia Putri Pangestu, nomor absen 18 dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Hal-hal yang akan saya sampaikan yaitu 1. Keadaan Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana. 2. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 3. Perjuangan Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. 4. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 5. Pengaruh dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keadaan kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kota Madinah bernama Yastrib. Yastrib merupakan nama dari orang yang membangun kota ini. Ada pula yang menyampaikan kata Yastrib berasal dari kata tasrib yang berarti kegelapan. Rasulullah tidak suka dengan nama kota ini. Kemudian, beliau menggantinya menjadi Madinah, yang berarti kota. Banyak yang menyebutkan kota ini dengan sebutan Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah. Sebelum Islam datang ke kota Madinah, masyarakat Madinah telah memiliki kepercayaan yang dianut. Sebagian besar masyarakat kota Madinah adalah agama Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan kepada benda dan kekuatan alam. Awalnya, kota Madinah adalah kota yang tertinggal dan penuh dengan kejahilan. Penduduknya banyak yang bermaksiat, curang dalam jual beli, judi, dan prostitusi. Hingga akhirnya Rasulullah hijrah ke kota ini dan menjadi cahaya bagi kota ini. Bagaimana Rasulullah mengubah kota ini dari luar dan dalam, sehingga kota yang tertinggal di tengah gurun pasir ini kemudian menjadi pusat dari dakwah Islam. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dicaci maki oleh para pemuka agama dan kalangan bangsawan Quraisy. Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada umat Islam untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa hijrah itu dikarenakan adanya ancaman gangguan dan tekanan golongan kafir Quraisy yang semakin hebat. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy, beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dan memisahkan diri dari kaum kafir Quraisy. Pada tahun 622 Masehi, terdapat 73 penduduk Madinah yang datang ke Mekah dan masuk Islam. Mereka berikrar kepada Nabi Muhammad SAW akan membela serta melindungi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Peristiwa itu dikenal dengan Baiat Aqabah II dan menjadi pendorong Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yatsrib menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur, menuju tempat yang kelak berubah nama jadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah itu, Muhammad kehilangan istri tercinta, Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya, Abu Thalib. Nabi dan Abu Bakar memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yatsrib, tetapi ke arah selatan menuju gua di Gunung Sur. Mata-mata Badui dan para pemburu hadiah terus berupaya mencari, tapi sang Nabi tidak ditemukan. Setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari ini, yaitu adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecoh para pemburu hadiah, hinggamnya burung dara, dan tumbuhnya pohon yang menyamarkan keberadaan Rasulullah bersama sang sahabat. Yatsrib memang ada di utara Makkah, tapi ini adalah rute yang paling mungkin demi keselamatan Nabi dan Abu Bakar. Barulah setelahnya mereka bergerak ke utara lagi dan berjalan malam hari sepanjang pantai sebelum berbelok ke arah Yatsrib.
Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. A. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. B. Memelopori penyusunan piagam Madinah. C. Membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah. D. Menciptakan toleransi beragama. E. Pembinaan akidah dan ibadah. F. Perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. G. Perbaikan di bidang pertahanan dan politik. H. Pembangunan bidang ekonomi. Pengaruh hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah hijrah, Rasulullah SAW membangun 2 masjid, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Fungsi kedua masjid itu tidak hanya sebagai tempat beribadah sholat berjamaah, tetapi juga dijadikan sebagai tempat bertemu untuk mempelajari Al-Quran dan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Madinah. Umat Islam yang ada di Madinah disebut dengan kaum Ansor, yang artinya masyarakat penolong. Umat Islam pendatang dengan sebutan kaum Muhajirin. Persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang telah dipersaudaraan oleh Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru yang diikat bukan karena hubungan darah, melainkan dengan ikatan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.